Koin ini akan menjadi the next Solana. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu project yang bagi saya lumayan besar peluangnya untuk menjadi the next Solana. Kenapa? Karena simpelnya ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang kripto, kawan-kawan. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas project yang bernama Hyperliquid yang bagi saya pribadi berpeluang sangat sukses sekali ke depannya, kawan-kawan. Kita akan membahas project ini. Kenapa sekitar 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya tidak membahas terkait Hyperliquid? Lebih karena terlalu banyak noise, kawan-kawan. Dan juga untuk airdropnya belum terdistribusi dengan baik. Kalau sekarang saya rasa lebih sedikit noise-nya karena lagi banyak food ya di Hyperliquid ya. Berikutnya airdrop sudah lumayan terdistribusi, kawan-kawan. Beberapa orang menjual airdropnya dengan lumayan signifikan. Jadi mari kita membahas project yang bernama Hyperliquid. Bagi saya sekarang merupakan kesempatan yang sangat oke sekali untuk kita mulai mengecek, melirik Hyperliquid ini, kawan-kawan. Oke, kita akan masuk ke dalam videonya ya. Jadi Hyperliquid, produk yang sekarang sudah dipakai banyak orang adalah PerpDex-nya, kawan-kawan. Apa itu PerpDex? Simple banget, kawan-kawan. Anda suka trading future kan? Menggunakan leverage, menggunakan margin tertentu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau Anda tahu, kawan-kawan ya, exchange besar seperti Binance, Bybit, segala macam apa itu, mereka itu profitnya besar sekali dari produk ini, kawan-kawan ya, trading future, kawan-kawan. Jadi, sumber profit mereka yang paling utama, bagi saya pribadi, kawan-kawan, sekali lagi karena mereka tidak memiliki transparansi terkait hal ini ya, adalah bersumber dari future trading, kawan-kawan. Dan bayangkan, itu semua, jika Anda pengen trading di Binance, Bybit, dan segala macam, Anda membutuhkan KYC, berikutnya Anda bisa di-track, tertutup, tak transparan, dan sebagainya, fee lebih tinggi. Nah, dengan Hyperliquid ini, tidak perlu KYC, semua dapat trading, berikutnya fee lebih rendah. Ini on-chain, kawan-kawan, pengalaman yang menarik, transparan, dan sebagainya. Nah, dan sebetulnya sudah ada beberapa project yang mencoba menjadi PerpDex yang baik, tapi so far, Hyperliquid yang paling berhasil dan sangat-sangat konsisten, sustain selama 3 bulan terakhir, kawan-kawan. Oke, jadi ini merupakan produk utamanya sebelum kita masuk ke dalam hal yang lebih dalam lagi nanti. Oke, kita boleh cek dari fee-nya, kawan-kawan ya. Ini merupakan fee ataupun revenue ataupun profit beberapa project crypto, kawan-kawan ya. Kita akan coba cek top 10-nya. Oke, di sini belum ada Hyperliquid. Hyperliquid nomor 13 sekarang. Tapi kemarin sempat masuk ke 5 besar, 10 besar, dan sebagainya. Oke, jadi ini fee-nya nomor 13. Kalau Anda perhatikan, banyak di atas. Misalnya mirip dengan Solana, kawan-kawan. Sebuah chain yang sangat besar sekali. DEX dan sebagainya. Profit terbesar pertama masih di stablecoin dan juga DEX, kawan-kawan ya. Tapi untuk PerpDex, sangat baik sekali. Mungkin kita boleh cek juga dari fee 30 hari terakhir, kawan-kawan ya. Hyperliquid di 47 juta. Lebih tinggi dibandingkan dengan Solana, Pump, hampir mirip dengan Tron, kawan-kawan ya. Dan juga lebih besar dibandingkan dengan MakerDAO. Hampir selevel dengan Lido dan sebagainya. Intinya ini besar sekali, kawan-kawan ya. Sebagai suatu profit, sebagai suatu perusahaan, ini sangat sukses, sangat profit cuan banget, kawan-kawan. Oke? Oke, apa tanggapan saya terkait hal ini? Suatu PerpDex yang sukses, itu bagi saya sudah sangat cukup sekali, kawan-kawan, untuk mencapai valuasi tinggi hingga sekarang ya, 4 billion ya. FDV di 12 billion. Artinya, PerpDex doang aja udah bagus banget, kawan-kawan. Udah sukses banget ya untuk Hyperliquid ini. Dan sekarang dia meluncurkan Hyper EVM dan juga Hypercore. Apakah dua project itu? Mari kita bahas ya. Sebelum kita membahasnya, kita dapat compare mungkin ya Hyperliquid dengan berbagai macam centralized exchange, kawan-kawan. Nah, kira-kira sekarang market share-nya itu belum terlalu besar sebetulnya. Baru sekitar 4%, kawan-kawan ya. Kalau dari volume, kalau dari open interest, 5%. Artinya, dia market share-nya hanya sekitar 5% dibandingkan dengan checks, kawan-kawan ya. Keseluruhan checks ya. Jika Anda pengen bandingkan misalnya lebih detail lagi dengan Binance, Anda bayangkan di sini, Hyperliquid hanya 8% dari Binance. Kalau Bybit, hanya 20% dari Bybit. Kalau OKX, hanya 17% dari OKX, kawan-kawan. Artinya, Hyperliquid masih tergolong kecil sekali, kawan-kawan. Masih banyak orang yang belum pindah ke Hyperliquid, padahal hampir secara keseluruhan ya, Hyperliquid memberikan keuntungan. Mungkin kemarin ada food, kawan-kawan ya, terkait algoritma ataupun sistem dari Hyperliquid. Bagi saya pribadi, food tersebut dapat diatasi dengan berbagai macam lapisan resiko, kawan-kawan ya. Jadi mungkin bukan di lapisan sistematik, tapi di lapisan resiko. Artinya, bagi saya itu merupakan food yang dapat diatasi, kawan-kawan ya. Oke, jadi ini masih cukup kecil untuk market share-nya Hyperliquid dibandingkan dengan beberapa checks besar. Artinya, potential growth-nya, kemungkinan ataupun ruang ekspansinya, ruang berkembangnya cukup tinggi, kawan-kawan ya. Berikutnya Anda boleh cek juga, kawan-kawan, data-data di sini. Sampai sekarang, dia sudah melayani sekitar 1 triliun volume, kawan-kawan ya, dolar, kawan-kawan.
Ini tinggi sekali kawan-kawan ya. Ini tinggi sekali. Tidak pernah ada PerpDex yang pernah sebesar ini. Berikutnya volumenya juga sangat cantik sekali. Open interest, cantik sekali grafiknya. Artinya semakin hidup, berkembang. Oke, berikutnya new user, HLP juga naik kawan-kawan. Ini semacam vault-nya untuk Hyperliquid. Walaupun kemarin sempat turun $4 juta. Tapi Anda lihat trennya kawan-kawan, sangat naik sekali, sangat kecil sekali dibandingkan dengan profitnya kawan-kawan. Jadi semua data ini dapat Anda cek di stats.hyperliquid.xyz karena ini on-chain, ini decentralized exchange kawan-kawan ya. Semuanya terbuka, berbeda seperti Binance dan sebagainya. Memang ada data-data seperti ini juga, tapi kita tidak tahu ya kawan-kawan, apakah data tersebut dipoles atau enggak kawan-kawan. Intinya, iya. Semua data menunjukkan hal yang sangat baik sekali, bahkan new user. Mungkin yang penting juga ya, ini drastis sekali kawan-kawan ya. Di tengah gonjang-ganjing pasar kawan-kawan. Jadi saya rasa data yang sangat cantik sekali dari Hyperliquid. Dari segi PerpDex doang, kawan-kawan. Belum yang lain ya. Oke, jadi Hyperliquid ini melaunching yang namanya Hyper EVM. Dia membuat semacam mesinnya sendiri, virtual mesinnya sendiri. Artinya dia memiliki layer 1 sendiri, kawan-kawan. Ini akan membuat banyak peluang terbuka. Tapi bagi saya pribadi, ini bukanlah keunggulan dia, kawan-kawan. Ini hanyalah sampingan, kawan-kawan. Bagi saya pribadi sekarang ya. Solana, Ethereum, mungkin masih menawarkan banyak kelebihan dibandingkan dengan Hyper EVM dan sebagainya. Namun, kawan-kawan ya, produk PerpDex dan juga Hypercore ini bagi saya akan nge-boost nama Hyperliquid dan akhirnya orang-orang pindah ke Hyper EVM nantinya kawan-kawan. Jadi sebetulnya produk utamanya adalah Hypercore ini, ada PerpDex-nya dia yang tadi kita bahas, ada spot listing kawan-kawan ya, secara DEX kawan-kawan. Bagi saya ini besar sekali, kenapa? Karena sekarang kan lagi ada masalah besar di dunia kripto, di mana kalau setiap koin listing itu biasa nggak fair ya. Koin-koin yang aneh di listing, berikutnya ada yang bilang kalau project mau listing itu ada listing fee-nya dan sebagainya. Nah, bayangkan Hyperliquid akan menjadi tempat spot listing tapi secara terdesentralisasi kawan-kawan ya. Bayangkan Binance listing, Coinbase listing, apapun listing itu tapi ini secara terdesentralisasi kawan-kawan ya. Ini bagi saya sangat besar sekali. Dia ingin membuat yang namanya on-chain Binance kawan-kawan, dan Binance itu perusahaan yang sangat besar sekali profitnya. Mungkin yang Anda perhatikan di news, di berita dan sebagainya itu belumlah profit keseluruhannya kawan-kawan. Saya rasa ini besar sekali. On-chain Binance itu narasi yang besar sekali. Staking, dia ingin membuat Oracle sendiri, bayangkan, dan juga wallet sendiri kawan-kawan. Jadi bagi saya ini besar sekali untuk Hyperliquid. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa project yang berhubungan dengan Hyperliquid. Jadi ada dua, ada Hyperliquid dan juga yang sudah native di Hyper EVM kawan-kawan. Ini merupakan beberapa project yang ada di Hyperliquid. Kebanyakan meme coin di sini kawan-kawan, tapi mungkin kita akan bahas Pur. Pur ini mirip sekali dengan Bong. Bongnya Solana, Pur itu miliknya Hyperliquid. Bagi saya ini merupakan meme coin buatannya tim Hyperliquid. Dia ada trading botnya juga kawan-kawan, dan dia bekerja sama dengan berbagai macam project di Hyperliquid. Mirip banget kayak Bong kawan-kawan. Ada juga Fly. Fly ini AI kawan-kawan, semacam Griffine atau Anon ya. Jadi kayak kita ngetik pakai prompt, nanti akan ada transaksi yang terjadi kawan-kawan. Ini project AI di Hyperliquid, Fly. Mirip seperti Griffine dan juga Anon kawan-kawan ya. Ini lumayan oke juga. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah kita akan langsung masuk ke Hyper EVM-nya aja langsung kawan-kawan. Jadi kayak ini merupakan beberapa project baru, karena Hyper EVM kan live-nya baru sekitar 19 Maret ya. Artinya ini merupakan beberapa project baru kawan-kawan di Hyperliquid ya. Nah, kita akan langsung cek berdasarkan volume di sini kawan-kawan ya. Oke, volumenya besar di sini ya. Yang volumenya besar di all DEX adalah Buddy kawan-kawan. Jadi Buddy, apa ini Buddy? Buddy merupakan meme coin kawan-kawan. Jadi ini mirip banget kayak Sonic-nya FTM. Intinya meme coin yang besar. Bukan hanya meme coin biasa, ada cult di baliknya, ada komunitas di baliknya, dan ada beberapa project yang juga bekerja sama dengan Buddy ini kawan-kawan. Intinya, bagi saya, top meme coin di Hyperliquid adalah Buddy kawan-kawan sekarang. Nah, ada juga top NFT-nya, nanti kita akan bahas ya. Intinya, Buddy saya sangat pantau ketat sekali so far dibandingkan dengan project lain di Hyperliquid kawan-kawan. Anda bisa membelinya menggunakan Hyperswap kawan-kawan, yang paling liquid saya rasa kawan-kawan ya. Ini semacam DEX untuk Hyperliquid ya. Dan oh ya, bagi saya pribadi kawan-kawan, Hyperliquid mungkin sebentar lagi akan ada banyak kesempatan airdrop di Hyperliquid kawan-kawan. Mungkin dari kita staking aja, Anda pilih validator yang mana, berikutnya Anda beli beberapa project, misalnya membeli beberapa NFT, mungkin akan ada banyak airdrop kawan-kawannya di ekosistem Hyperliquid. Sekali lagi, untuk ekosistemnya sebetulnya bukanlah nilai utamanya bagi saya kawan-kawan ya, tapi karena dia akan attract banyak uang di sana sebagai suatu bisnis, maka ekosistemnya mungkin akan oke juga kawan-kawan ya. Oke, yang perlu Anda perhatikan juga di mana komunitas dari Hyperliquid kawan-kawan ya, super fanatis sekali. Dan in a good way kawan-kawan, oke? Ini yang tadi saya bahas terkait Hyperfly, kodenya Fly, semacam AI di Hyperliquid. Berikutnya di sini ada project juga yang mirip banget kayak Jito. Jito milik Solana ya. Ini Hyperflash miliknya Hyperliquid kawan-kawan. Ini mirip banget kayak Jito. Dia capture MEV sehingga profitnya besar nanti kawan-kawan. Dan juga dia memiliki LST token ya. Intinya bagi saya ini merupakan kesempatan yang besar juga untuk airdrop jika Anda memiliki fund yang besar ya. Oke, ini
meme coin yang tadi saya bahas terkait Buddy, ini cool terkuat di Hyperliquid sekarang menurut saya kawan-kawan ya, Buddy ya. Anda boleh cek kawan-kawan. Ini meme-nya effortless kawan-kawan ya. Saya suka meme-nya. Oke. Berikutnya ya, ini kawan-kawan yang tadi saya bahas, di mana jikalau Hyperliquid bisa mewujudkan spot market secara DEX ya, itu besar sekali kawan-kawan. Intinya seperti itu. Nah, ada satu koin yang memiliki exposure menjadi beta play dari Hyperliquid kawan-kawan. Ketika Hyperliquid terbang bulan November-Desember, dia ikut terbang sekitar berapa X nih kawan-kawan? Dari 2 juta ke 25 juta, sekitar 12X. Dan bagi saya project ini juga super harus dipantau. Kenapa? Karena project ini itu menjadi validator di berbagai macam blockchain, nggak hanya Hyperliquid ya. Jadi dia ini menjadi validator nomor 4 di Hyperliquid. Sorry, tadi saya tidak buka datanya kawan-kawan. Intinya dia menjadi validator terbesar keempat di Hyperliquid. Di bawahnya Hyperliquid ada 2, Nansen nomor 3, dia nomor 4 kawan-kawan. Dan bayangkan kawan-kawan ya, project ini adalah validator. Fokus menjadi validator ya, untuk berbagai macam blockchain kawan-kawan. Jadi dia memiliki governance power misalnya. Dia memiliki passive income juga kawan-kawan, karena dia staking ya, dan sebagainya. Bagi saya project ini bisa besar sekali kawan-kawan. Kalau saya pikir-pikir lagi ya, dia menjadi satpam, dia menjadi penjaga, menjadi guardian di berbagai macam blockchain. Jadi entah kenapa, video, dia ataupun Validao, dia pengen launching juga di Hyperliquid, di native-nya Hyper EVM. Betul-betul saya pantau kawan-kawan project ini kawan-kawan ya, untuk Validao ya kawan-kawan ya. Oke, berikutnya ini merupakan HyperSwap, tempat Anda nge-swap DEX-nya di Hyperliquid. Oke, di sini ada satu petunjuk juga yang sangat baik sekali kawan-kawan ya. Anda pengen stake di mana misalnya, membeli Hyperliquid, pindah ke Hyper EVM, berikutnya stake Hyperliquid dan sebagainya kawan-kawan. Oke, berikutnya ini juga sama, beberapa tweet terkait apa yang dapat Anda lakukan di Hyperliquid dan juga memaksimalkan potensi yang ada kawan-kawan ya. Intinya, Hyperliquid memiliki satu NFT yang bernama Hypio.hl. Ini sebetulnya mirip dengan Retardio ataupun Milady. Milady miliknya Ethereum, Retardio miliknya Solana, Hypio ini miliknya Hyperliquid kawan-kawan. Dan entah kenapa selalu berhasil biasanya. Jikalau ada meme coin yang menggunakan tema Remilio ataupun Milady ya. Dan dia bekerja sama dengan berbagai macam project kawan-kawan. Jadi ada kesempatan yang besar sekali kalau Anda nge-hold Hypio ini, Anda mendapatkan banyak airdrop ke depannya kawan-kawan. Cukup dengan nge-hold NFT-nya. Masalahnya, cukup pricey kawan-kawan ya. Jika Anda pengen beli NFT-nya, itu sekarang floor-nya di sekitar 1 Ethereum kawan-kawan ya, untuk Hypio kawan-kawan. Berikutnya ada beberapa project fundamental juga seperti Y2K kawan-kawan. Y2K, tickernya mirip dengan meme coin di Solana, tapi sebetulnya ini merupakan Ethena versi Hyperliquid. Anda boleh dijen lebih dalam lagi kawan-kawan. Oke, mungkin sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat ya.